Shalom, damang dainang na ihahologi Tuhan Yesus Kristus. Ta mulai ibadah pagtayangan keluarga ta sadarion. Ta paradigma indita. Ibagatan buang mimpi bata ama. Dohot buang ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot buang ni Tuhan di parbadia. Dapat nopal langit. Dohot kanon. Amin. Ise dope he diaw ibano ginjangi anggona daho. Ngada adong por ni rohaku di tano na asing siyan ho. Arupe gabe gale pamatakku dohot rohaku. Odo ale debata hagogoonku. Sajo no mana hapuluhon sudena salolot ni lolotna. Haleluya. Matang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di banua ginjam. Ami pangindo tuho. Salehen maton dimu na badiai di bagasan rohanami. Saya paingat kon di bagasan hami asimi rohamu dohot hati borang. Na dipatupani anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Sejagahon mahami di hatiap padugaan. Pergogoy mahami patulus lomo ni rohamu. Aco murjok rohanami midadenggan ni pambenanmu di hami. Mahite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dameni debata na sumuru sian saludra ima na mangaramoti akka teate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horasma dihita sudena. Damang dainang nani haulungin di bagasan Yesus Kristus. Hatani debata firman Allah yang sampai kepada kita di tengah-tengah ibadah keluarga kita hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Kami akan bacakan di sini dalam bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apakah kerjaanmu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang.
hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjaanmu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan. Damang dainang nani haulongi di bagasan Yesus Kristus di parngoluatta ataupun dalam kehidupan kita pasti selalu ada pergumulan kehidupannya, pergumulan yang ringan, yang sedang, ataupun yang sangat berat, yang mana pergumulan ini membuat kita jenuh, membuat kita terkadang menjadi hilang tujuan. Bahkan pergumulan kehidupan yang kita lewati pribadi lepas pribadi terkadang membuat kita menjadi orang yang berputus asa. Ya, pergumulan selalu mencakupi semua kehidupan manusia, sehingga ketika manusia itu selalu memikirkan pergumulannya tanpa ada solusi untuk menyelesaikan pergumulannya, membuat mereka menjadi terhanyut dan lemah. Ya, pergumulan selalu ada, pasti selalu ada. Begitu juga dalam firman Tuhan pada hari ini, kita melihat Nabi Elia yang juga bergumul. Lalu ketika kita bergumul kepada siapa kita harus mengadu? Ya, bukankah? Sehingga terjadi rasa yang putus asa, jenuh, lemah. Ya. Jadi saudaraku, atau di saat kita bergumul, kita mencari jalan pintas untuk menyelesaikan. Banyak orang berpikir seperti itu. Begitu juga kita melihat pada hari ini Nabi Elia yang juga mengalami suatu pergumulan yang luar biasa. Ketika bangsa Allah, bangsa Israel dan para pemimpin-pemimpin di Israel pergi menyembah Allah lain, pergi menyembah berhala yang dikatakan dalam firman Tuhan yaitu Baal. Mereka menyembah Allah lain dalam kehidupan mereka. Dan di saat mereka menyembah Allah lain, ini suatu pergumulan bagi Nabi Tuhan, Nabi Allah, yaitu Elia. Lalu dia datang menyelesaikan masalah itu. Ketika dia menyelesaikan masalah itu di tengah-tengah bangsa Israel itu, yang mana raja itu tidak menerima bagaimana kekalahan dewa-dewa Baal tersebut ataupun dewa-dewa berhala tersebut. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, ketika diselesaikan oleh Nabi Elia, dia kembali menghadapi pergumulan kehidupan, di mana karena kekalahan itu, maka dia harus
menanggung beban di mana dia harus diasingkan oleh bangsanya sendiri, dan dia menjadi merasakan bahwasanya hidupnya hanya sendiri, dan juga dia menjadi buronan untuk dibunuh karena sudah mengalahkan para penyembah berhala yang bertuhan kepada dewa-dewa Baal. Ada ketakutan akan pergumulan yang dilalui oleh si Elia. Kita melihat di sini, ini secara psikologis dia merasakan hal yang demikian, dan karena itu dia menjadi berputus asa. Dia berputus asa yang mengatakan dalam ayat yang ke-10 sampai ayat 10 dan ayat yang ke-14 bahwasanya, ya Tuhan, bangsamu telah menghancurkan mesbah-mesbahmu, bangsamu telah membunuh nabi-nabimu, dan aku tinggal sendiri. Kiranya ambillah nyawaku, ya, kiranya ambillah nyawaku. Untuk apa? Ada rasa keputusasaan. Dia mengalami pergumulan itu sendiri. Kepada siapakah harus mengadu? Dia melupakan, saudaraku, Bapak Ibu dan Mang Dainang nani holongi di bagasan Yesus Kristus. Elia melupakan bahwasanya Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Bagaimana keadaan psikologis si Elia yang bisa kita katakan mengalami krisis kerohanian ataupun mengalami krisis iman. Ya, mengalami krisis iman karena ketakutan diburu, karena ketakutan seorang diri diasingkan. Ini keadaan yang dialami oleh si Elia. Tapi dia melupakan bahwasanya Allah itu selalu ada bagi hambanya yang setia. Hambanya yang setia yang pada saat hidupnya dia merasakan suatu pergumulan kehidupan, ya. Dan kita melihat memang bagaimana ketika Elia bergumul sangat berat, Allah datang baginya. Tuhan datang baginya dengan kuasa Tuhan. Dia datang kepada Elia, menunjukkan kedahsyatan siapa Allah itu sebenarnya kepada si Elia. Ya, melalui angin yang sangat besar, tanda bahwasanya Allah datang. Kita melihat di sini bahwasanya kekuasaan Allah, kedahsyatan kuasa daripada Allah yang tidak terselami oleh manusia, ya, yang tidak bisa terselami oleh manusia. Bagaimana cara dia datang dan menolong anak-anaknya, hamba-hambanya, para pelayannya, ya. Bagaimana dan cara Allah tidak terselami manusia. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini Elia juga diselamatkan oleh Allah dari keputusasaan. Ya, dia bergumul, tapi dia diselamatkan oleh Allah akan pergumulannya. Kita melihat karena kesetiaan dan ketaatan si Elia mengikuti setiap perkataan Allah, maka Allah memberikan jalan baginya untuk dia bisa bersukacita. Jadi saudaraku yang terkasih, kita melihat pergumulan yang terjadi dalam kehidupan Elia, bisa kita pertanyakan menjadi suatu hukumankah atau menjadi suatu keselamatan baginya. Kita melihat di sini penyertaan Allah nyata dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Allah, di mana kuasa Allah tak ada yang mampu melawannya. Jadi saudaraku, melalui Elia ini kita bercermin tentang kehidupan kita sehari-hari yang bergumul dalam pergumulan kehidupan. Pada saat ini, ya, kita bersama-sama bergumul akan bencana pandemi COVID-19. Banyak yang stres, harus dirumahkan, ya, semakin meningkat sampai pada hari ini. Apa yang harus kulakukan? Kepada siapa aku mengadu supaya bencana pandemi COVID-19 ini bisa berlalu, bisa hilang, bisa musnah? Ini semua harapan kita manusia, ya. Ini semua adalah harapan kita manusia. Dalam pandemi COVID-19 ini juga kita berpikir terkadang, apa maksud Tuhan memberikan bencana? Sehingga banyak multitafsir, banyak menafsirkan.
Tapi apa yang ingin disampaikan Tuhan bagi kita, saudaraku yang terkasih, sekalipun bencana yang terjadi dalam kehidupanmu adalah suatu pergumulan yang besar, apa yang ingin disampaikan di sini yaitu tetaplah engkau setia sebagai anak-anak Tuhan. Tetaplah engkau setia sebagai hamba-hamba Tuhan. Tetaplah engkau setia sebagai pelayan Tuhan. Memang sangat berat, secara psikologis terganggu, tetapi ingat, Tuhan itu ada. Tuhan itu menyertai. Tuhan itu bersama-sama mereka yang percaya. Tuhan itu bersama-sama mereka yang bergumul dan meletakkan pergumulan di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Dainang, mari kita tetap setia dalam iman kita kepada Tuhan. Bagaimana dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 12, ya, apa yang dikatakan di situ? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini adalah karakter kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Ya. Allah memberikan jalan bagi kita dalam setiap pergumulan kita. Minta kekuatan daripada Allah untuk kita bisa melewati pergumulan itu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita setia mentaati setiap protokol kesehatan yang ada. Jangan pernah, kalau bahasanya kita katakan, sok-sokan ataupun simpang larang. Tidak ada itu. Tetapi ketika dia kena, yang disalahkan siapa? Jadi marilah kita tetap sebagai orang yang beriman yang benar, yang selalu taat, sekalipun kedukaan karena pergumulan, bencana yang kita alami, mari kita tetap selalu bertekun di dalam doa dan tetap selalu bersabar dalam kesesakan yang kita rasakan. Dan marilah kita bersukacita menanti harapan kita dalam Yesus Kristus, bahwasanya Allah kita itu bersama-sama dengan kita melawan COVID-19. Terima kasih untuk Tuhan dalam setiap penyertaannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Engkau mengajari kami melalui hamba-Mu Elia untuk bisa bertekun berdoa kepadamu, bersabar dalam setiap penderitaannya, dan bersukacita menanti keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami, pada hari ini kami masih bisa bersekutu kepadamu. Ajari kami, bimbing kami untuk setia menyatakan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa dalam doa syafaat kita. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami atas setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan yang menyertai kami. Perlindungan-Mu Tuhan yang kami rasakan, di mana Engkau menyertai setiap pelayanan kami dalam 1 minggu ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau menyertai juga pelayanan kami di tengah-tengah pelayanan pendeta, pelayanan sintua, dan pelayanan setiap seksi-seksi kategorial yang ada di tengah-tengah gereja-Mu ini. Terima kasih ya Allah Bapa kami akan kebaikan-Mu. Kami berdoa Tuhan, berdoa untuk gereja-Mu ini, untuk jemaat-Mu ini, dari yang tua, muda, anak-anak, serta simpatisan. Engkau berkati kiranya Tuhan untuk menyatakan sukacita akan setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap ucapan syukur yang kami nyatakan kepadamu melalui gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah gereja-Mu semakin bertumbuh di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan setiap keberdosaan dan pergumulan. Engkau berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan itu, pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam setiap apa yang mereka lakukan. Jauhkan pergumulan-pergumulan dan kuatkan mereka untuk melewati
setiap pergumulan yang sudah mereka jalani Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa kiranya Engkau menyatakan setiap kesehatan bagi jemaat-Mu Tuhan, untuk tetap setia bersekutu menyatakan kebenaran-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami juga Tuhan Engkau berkati di sini. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati di tengah-tengah jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Nyonya Sinaga Buru Panjaitan, Nyonya Julian Sregar Buru Marbun, Bapak Agus Marpau, Bapak Dr. Mangayan Hasibuan, Nyonya Situa J. Sregar Buru Lubis, Bapak Abraham Nasution, Bapak Jeffrey Siditonga, Bapak BP Lubis yang pada saat ini kurang baik keadaannya dan dalam proses pemulihan. Engkau berkati setiap obat yang mereka makan. Engkau berkati setiap keluarga yang merawat Amang dan Inang yang dalam keadaan kurang baik ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami datang kepadamu dengan setiap keberdosaan kami. Ampuni kami Tuhan, untuk kami bisa dengan benar melewati kehidupan kami di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan. Kuatkan kami, berikan kami kesetiaan untuk mengikuti setiap protokol kesehatan agar kami jauh daripada COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami di tengah-tengah ibadah kami ini. Biarkanlah itu hanya untuk memuliakan Engkau saja. Terpujilah Engkau, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Martangiang mahita Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Hami puji maguarmu na badia. Dibaen dilehen hodo jamita na denggan na sian anakmu Tuhan Yesus Kristus na panguluhon hami. Pargogoi mahami marhite-hite tondimu. Aco tarpatulus hami hatami. Dongani jana pargogoi mahami. Aco dohot hami manjamitahon hatamu di tanoon tuhalak naso manandaho. Pasu-pasu mahami dohot parlagutan musudena. Pasu-pasu haul nana hami palaguton. Aco hami pargunahon lau parapkon harajaanmu. Asima rohamu oloima pangidoan nami. Nah hami pangido di bagasan goarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap prima hita mandok tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Pinorbadia maguarmu. Roma harajaanmu. Tulus marohamu songon di Banua Gijang songon nimuse di tanoon. Lehen ma dihami panganon nami ganop ari sadarion. Sesama dosa nami songon hami manyesa dosa ni dongan nami namar dosa di hami. Ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan. Tapi palua mahami sian pangagoi di bait kodo napuna harajaan dohot hagogoan dohot hasangapan salolot ni lolotna. Amin. Tajakit ma pasu-pasu sian Tuan debata. Didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot pardonganan ni tondi parbadia mahamu sudena. Amin. Rapta endion ma.